Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Caksono dengan NIM A12 2019 062414 dari mata kuliah Manajemen Big Data. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penggunaan Apache Spark pada kasus klasifikasi. Nah, Apache Spark sendiri merupakan suatu software yang digunakan untuk mengolah big data yang memang benar-benar besar datanya, yang akan kesulitan jika diolah pada aplikasi-aplikasi pemrosesan data seperti Google Colab ini. Untuk data yang besar jika diolah menggunakan Google Colab akan memakan waktu yang lama dan memberatkan komputer, sehingga kita memerlukan Apache Spark ini untuk membantu proses machine learning yang kita lakukan, seperti itu. Nah, karena Apache Spark ini pada defaultnya menggunakan bahasa Java, maka untuk dapat kita aplikasikan menggunakan bahasa Python, kita memerlukan library tambahan atau menginstal aplikasi tambahan. Untuk salah satunya adalah ini nanti. Untuk langkah pertamanya, kita sambungkan dulu Google Colab ini dengan Google Drive, karena kita akan mengambil data set yang akan kita gunakan dari Google Drive. Kita mountkan dulu atau pasangkan dulu ke Google Drive, lalu sambungkan ke drive di mana data frame tersebut disimpan. Jadi untuk data saya simpan di drive saya, atau dalam bahasa Inggris My Drive, Google Colab, Notebooks. Nah, di sini ada datanya yang full. Jadi di sini kita sesuaikan dengan direktori kita menyimpan data tersebut. Lalu ini adalah kita untuk mendownload Javanya sendiri ke dalam Google Colab ya. Tanda seru ini kita secara istilahnya itu menyuruh sistem untuk menginstal OpenJDK 8. JDK ini dari Java. Widget ini adalah link yang terdapat aplikasi tersebut, lalu diekstrak, tanda seru tar, gaduknya diekstrak, lalu diinstal. Misalnya Spark. Lalu kita juga memerlukan OS Java Home sama Spark Home ya. Cara penginstalannya seperti ini. OS environment yang dibutuhkan bernama Java Home, lalu linknya. Setelah selesai, kita import Spark, karena jika kita nggak melakukan langkah yang ini, OS sama yang ini, Spark ini nggak akan baca teman-teman. Jadi harus diinstal terlebih dahulu. Spark SQL import Spark session, kita tampung dalam variabel Spark session builder master lokal, kita install di komputer kita. Lalu kita mengambil dataset, data frame yang kita ambil tadi dari Google Drive, kita simpan pada variabel dataset. Lalu df spark read csv, dataset header true, jadi headernya inverse schema true, ini separator ya, separation pakai semikolon atau tanda titik koma. df print schema, ini skema yang dicetak bahwa ada age, variabel age bertipe integer, job tipenya string, marital ini status pernikahan ya, string education pendidikan, default string balance, ini balance mungkin buat pendapatan, housing, loan ini tanggungan, kontak, month, duration, campaign, dan lain sebagainya. Lalu untuk dapat kita lihat dalam tabel, kita memerlukan panda.
kita import pandas SPD seperti biasa. Jadi data frame di tag 5, kita ambil 5 yang teratas kolom, pada kolom tersebut kita transpose. Nggak pakai transpose juga bisa, nanti akan tercetak samping. Nah, seperti ini. Ya, akan tercetak samping. Lalu ini memuat informasi tentang dari data frame tersebut ya. Kita bisa lihat bahwa ada label, usernya, ini age, umur, job, ini pekerjaan ya, marital, married, single, dan sebagainya. Ini sama dengan yang bawah sih. Data frame di kolom yang ini ya, kalau ini ya nggak pakai tadi ya, apa namanya, apa sih namanya tadi, jadi cetak samping yang bawah transpose. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan cek data lebih lanjut menggunakan kita pilih ya, karena data ini kebanyakan kan mengandung data nggak semuanya angka gitu, jadi ada jobnya, ada manajemen, teknikal gitu kan, ada marital, married, single, ada nggak semuanya angka itu, nggak semuanya integer gitu. Jadi ada beberapa karakter yang terdapat di sini. Kita akan memfilter atau menyaring, kita ambil yang data mana yang hanya memuat angka saja. Jadi kita pakai seperti ini. Numeric feature ini adalah nanti yang harus di sini. Channel for T in DF data frame yang date-nya adalah integer. Select numeric feature, describe itu pandas, maksudnya cetak pada tabel seperti itu. Hasilnya akan seperti ini. Age-nya ada 4 di count ya, dihitung ya, 45.000, balance-nya 45.000, D-nya 45.000. Kayak kalau di Google Colab kayak seperti data describe seperti itu ya. Min ini nilai rata-ratanya, rata-rata dari age 40,93, rata-rata dari balance ini 1362, rata-rata dari D 15,8. Ini standarnya, ini untuk nilai min ya, nilai terendah dari age, nilai terendah dari balance ada yang min, nilai maksimal yang terkandung dalam age, nilai maksimal yang terkandung dalam balance, seperti itu. Yang terserah di sini hanya yang integer saja, karena yang nominal seperti ini nggak ada itu ya patokannya untuk nilai min sama max-nya, jadi nggak akan bisa. Nah, untuk selanjutnya dari data yang tercetak hanya integer tadi, kita implementasikan ke dalam sebuah scatter plot atau metrik ini. Scatter ini adalah untuk mengetahui nilai persebaran. Jadi scatter itu akan menarik garis diagonal seperti contoh inilah. Untuk mana ya, katakanlah ini days sama days ya, age sama days. Untuk age sama days ini persebarannya jika ditarik garis secara diagonal itu bisa dikatakan akan lebih banyak ke age apa sama itu, seperti itu. Cenderung persebarannya kalau ini misalkan age sama duration ya, akan lebih banyak
lebih ke age seperti itu daripada ke duration, karena jika ditarik secara garis secara diagonal untuk mengetahui titik-titik persebaran dari data. Lalu karena tadi data yang sudah kita dapatkan tipe-tipe integer semua, untuk selanjutnya kita df select age job marital ini previous outcome. Oh, ini untuk mengetahui tipe dari variabel yang terdapat dalam data ya. Jadi jika age itu bertipe integer, job itu bertipe string, marital string gitu kan. Karena tadi kan yang dapat diproses di sini hanya yang integer ya. Yang stringnya kita pisahkan. Jadi job, marital ini nggak dipakai, education, default ini, housing. Ini untuk mengetahui tipe data yang terdapat pada data frame. Lalu kita tambahkan variabel baru bernama label dan filter pada data frame tersebut, karena data ini merupakan data unsupervised yang nggak ada targetnya. Kita kasihkan label sama filter boleh ditambah sendiri seperti ini kodenya. Ini ya, select call label feature use call ya, tambahkan kolom df select call print schema. Ini skema yang seperti di atas tadi, skema udah nambah nih label sama fiturnya. Untuk selanjutnya kita coba cek cetak apakah si label sama fitur ini udah berhasil ditambahkan dengan cara pd data frame dft 5 kolom df kolom transpose ya, transpose dan cetak bawah. Udah ya, label sama fitur ini nomor fiturnya. Lalu kita ingin mengetahui nih bahwa data frame tersebut kita hitung mana yang bernilai yes, mana yang bernilai no pada ini vektor y. Ini kan ini y isinya no, ada yang yes gitu. Kita ingin menghitung yang no itu ada berapa, yang yes itu ada berapa. Adanya df group by variabel y, hitung untuk pandas di implementasikan ke tabel. Y yang no itu terdapat 39.000 data dan yang yes itu terdapat 5.000 data. Lalu setelah itu data kita split menjadi data training dan testing. Untuk data trainingnya kita ambil 70% dari data frame yang ada dan data testnya 30%. 30%. Print training dataset count, str ini string ya. Nanti dia akan mengambil hasilnya diinputkan pada train count ini ya. Jadi ini hasilnya training data set count dari sini. Count-nya ini adalah hasil perhitungan dari train count ini. Dataset count tes pada dataset terdapat 13.000 dan yang training terdapat 31.512 ya. Terus selanjutnya akan kita implementasikan kepada dalam linear regresi. Untuk terlebih dahulu kita import logistic regression dulu dari PHP seperti biasa.
tampung dalam variabel LR, logistic regression ya sebenarnya LR, future kolom future, label call label, maksudnya 10, IR model, fitran itu dimasukkan. Import matplotlib, ini untuk menampilkan data tersebut dalam bentuk diagram. Import nanti SNP beta, ini beta koefisien akan dari sini ya. Dari data yang tertampilkan pada diagram, bahwa data 5 itu ada 0,25, beta koefisiennya 10 terdapat pada 0,sekitaran 0,25, yang tertinggi pada data 27,28, hampir 0,50 ya, 0,50. Training summary, R model summary ini untuk mengetahui ROC-nya, kurva ROC yang didapatkan pada training set area di bawah ROC itu dapat 0,89, lalu ini untuk mengetahui precision dan recall-nya dari data tersebut ditampilkan dalam diagram. Lalu ini untuk prediction IR model transform test. Dari data yang sudah dilakukan regresi tadi, kita mencari tahu bahwa prediction yang teratas, 10 teratas ya, show 10 dari age, job, label, prediction sama probability-nya. Jadi untuk age 25, jobnya regular semuanya, labelnya 0, prediction-nya sekian, hanya min 3,69, prediction-nya 1, yang lain 0, ini probabilitasnya. Ini tercetak 10 teratas dari data yang ada. Ini untuk ROC-nya dapatnya 0,88, 0,89 ya. Ini menggunakan decision tree, karena dalam decision tree adalah salah satunya itu random forest ya. From base part, import decision tree classifier, import dulu library-nya. DT itu decision tree classifier, feature, label max depth itu 3 max depth itu jika dalam decision tree kan terdapat lapisan-lapisan atau layer-layer. Nah, jadi nanti maksimal layernya hanya 3 yang diproses. Jadi keempat itu sudah live. Itu model, DT trend, datanya dimasukkan. Prediction, DT model transform pada data test. Prediction select yang diambil hanya X, job, label, raw prediction sama probability-nya. Show 10 teratas ya, bukan 10 teratas. X 25, 26, jobnya keluar semua juga, labelnya 000, raw prediction-nya ada yang 435, ya. Prediction-nya ini 1, yang lain 0, sama dengan di atas tapi berbeda data yang ditampilkan. Ini untuk ROC-nya dapat 0,32. Nah, ini untuk yang random forest. Kita import dulu library-nya, random forest classifier. Setelah itu seperti yang tadi, kita pisahkan label dan feature, lalu datanya dimasukkan, dan kita cetak 10 teratas dari data berupa X, job, label, raw prediction, dan probability. Yang X-nya dapat 25 sama yang di atas ya. Job keluar semua, label 0, raw prediction-nya 14, 18. Di atas beda raw prediction-nya menggunakan metode yang berbeda.
prediction probability-nya ini 0,74, yang atas 0,41, yang atasnya lagi ini pakai apa tadi ya? Ini logistic regression ya. Yang bawah itu decision tree, lalu yang ini pakai random forest ya. Itulah evaluatornya, binary classifying, kita import binary classifier evaluator, print test area under ROC ini untuk mencari ROC-nya ya. String kita tambahkan nanti di evaluatornya, dapatnya berapa, dapatnya 0,85. Lalu ini menggunakan GPT classifier ya, atau gradient boosting, sama dapatnya 0,25 polar kosong, hanya raw prediction sama probability-nya yang berbeda ya. 0,28 yang raw prediction min 0,47. Ini ROC-nya 0,88. Selanjutnya adalah ini untuk validasi ya. Validasi dari machine learning yang tadi digunakan. Untuk sebelumnya kita import dulu cross validator from PySpark, Python Spark, running import param grid builder ya, parameter builder cross validator sebagai param grid builder, grid marketnya ada 246, max nya ada 2060, dan masternya 2020. Cross validator estimator param grid evaluator, numbernya 5, terus fit trend pada jadi model, prediction, transform, dan kita dapatkan bahwa hasil dari validasinya 0,89, yang berarti bahwa logika machine learning ini bagus ya digunakan untuk machine learning. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai Apache Spark. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.